perkembangannya seperti apa? Perkembangannya Sulaiman baik, dan Sulaiman selalu pergi ke rumah Ici setiap Sabtu dan Ahad. Hari ini nggak dibawa kakak? Hari ini Cusnya mana? Ah, ini support system saya nih. Kita bangga loh. Kita kacau-kacau. Enggak, kita terlalu terpanas saking rasa aku yang di sana. Keren banget, Boki pintar alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Boki? Lega ya? Luar biasa alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, saya bahagia karena saya ditemani oleh orang yang saya cintai ini. Saya bahagia karena ada suami, ada adik. Ini juga doain ya, dia lagi kuliah, lanjut kuliah juga. Semoga kuliahnya lancar. Cis, lanjut kuliah kemana Cis? Di rumah. Lanjut kuliah mengurusi anak. Ada ibu juga. Ada Bang Rio juga dan yang lain-lainnya. Perasaannya tadi ada yang bertanya ya bagaimana perasaannya mendapatkan dokter. Saya pikir karena saya orangnya suka belajar gitu teman-teman sekalian, jadi bukan urusan gelar atau apa, saya nggak terlalu memikirkan mengenai itu, tapi karena saya suka belajar, saya suka dunia kampus gitu, saya suka ketemu sama guru-guru besar, ada banyak hal yang saya nggak tahu saya jadi tahu, jadi itu yang buat saya semangat terus belajar, dan alhamdulillah beliaunya sabar sih menghadapi istrinya yang hari-hari belajar terus ya. Alhamdulillah beliau kasih izin, alhamdulillah. Mungkin mendapat tawaran tapi jadi dosen di sini. Obviously milih jadi ustaz kan untuk jadi dosen. Sebenarnya untuk jadi dosen itu memang sudah terpikir dari beberapa tahun yang lalu sebetulnya. Karena saya pribadi suka sekali dengan belajar, tapi karena kesibukan yang cukup padat, akhirnya memang masih tunda-tunda. Tapi mungkin rasa-rasanya saya akan mulai memikirkan itu, karena kalau kita mengajar kan kita juga jadi terus harus belajar. Bagaimana hari ini saya dikasih ujian adik-adik tercinta? Serius loh, Ricis loh dengerinnya. Biasanya dia bosen gak Hebat loh. Tapi keren. Tapi waktu pertama kali datang ke sini lihat mukanya Uma agak pucat sedikit. Ya karena udah Kenapa belum sarapan Uma? Belum sarapan, belum tidur. Kan. Deskis. Iya. Persiapannya matang. Jadi agak pucat. Iya. Tidur. Di mana? Ibu mungkin yang menyangka tidak Tauki mendapat 2 gelar dokter. 2 dokter. Iya, senang lah. Memang dari dia suka hobi. Paling nyaman bawa itu kalau ada di kampus. Jadi kalau kemana-mana sukanya ke kampus-kampus itu ya. Kan dia suka belajar. Dia senang sekali lah sebagai orang tua. Buat contoh-contoh buat masyarakat ya, contoh belajar. Jadi Ricis gimana nih? Ricis Ucapannya kakak Berbangga hati, berbahagia hati, Kok dan nangis sih? Nangis dong. udah semalam. Biasanya nangis terharu. Enggak, kalau sekarang paling karena perbedaannya kan kalau yang kemarin terakhir sama papa, kalau sekarang kan sama buntut sama anak sekarang, jadi ya lebih happy. Oh ya ada Moana tadi. Iya, Moana ikut juga, jadi supaya dia kenal bahwa ada umanya yang suka belajar ya. Biar Dia sama ibunya. biar meniru ya. Biar niru, biar ikut. dari Bang Rio, sebagai suami gimana nih Bang Rio? Ya alhamdulillah dapat buat. Beliau ini saksi tuh. Jadi awalnya tuh Beliau saksi. ya, di awal tuh mau daftar S3 di satu tempat gitu. Karena pernah mimpinya Pak lulusin malah di kampus sebelah gitu kan. Akhirnya kita daftar lagi ke kampus sebelah. Nah, di kampus yang ini pun diterima, kampus sebelah pun terima. Nah, tadi awalnya tuh kampus yang ini mau satu aja cukup ya gitu kan. Enggak, ini langsung aja dua-duanya gitu kan. Kan lagi pun nggak terlalu padat ya, kalau di kampus sebelah kan Senin sampai Jumat, dan ini Sabtu dan Ahad. Jadi ini memiliki kekurangan yang belum pernah diambil. Jadi di kampus sebelahnya pun dapat ilmu baru, dan di kampus ini dapat ilmu baru. Sebenarnya Bang Rio ini ngelihat saya kan suka banget kelayapan cari ilmu gitu maksudnya. Jadi Bang Rio selalu bilang gini, daripada pergi sana, pergi sini, dengan kuliah aja gitu. Jadi sebenarnya yang nyuruh kuliah itu sebenarnya beliau. Dan beliau sebenarnya saya juga harus minta maaf dan sekaligus berterima kasih kepada Bang Ori, karena Bang Ori yang melihat setiap harinya bagaimana saya mempersiapkan untuk ujian pada hari ini. Terima kasih karena beliau udah dicuekin dalam beberapa hari ini. Menjaga anak-anak ya. Ya, jadi ya karena itulah, karena kenapa ngambil 2 kampus itu, karena
satu yang waktu dia suka gitu, daripada cuma khusus saja dengan sekali pilihan aja. Dan alhamdulillah selesai. Bangga Kak? Pastilah. Berarti disertasinya apa dua dari dokter? Iya, sebentar dulu ya. Saya mau dengar dari adik saya yang tercinta satu ini. Gimana adikku? Lagi dong adikku. Memiliki kakak seperti apa ya? Intinya nggak bisa dideskripsikan ya kalau dengan kata-kata ya, karena Mbak Oki ini bisa dibilang kayak role model kita sih, terutama aku ya. Jadi Mbak Oki semangat belajarnya itu nggak pernah terputus. Bahkan tengah malam lagi ngapain mungkin lagi belajar ya kan, tengah malam belajar, terus juga habis dakwah dari luar kota masih juga belajar. Jadi Mbak Oki itu nggak ada capeknya buat belajar. Jadi itu menurut saya contoh untuk adik-adiknya sih, dan juga untuk anak-anak kita juga. Dan pokoknya ilmunya harus disebarluaskan ke masyarakat Indonesia dan ke kita juga. Sosok kakak yang seperti apa sih Mbak Oki? Sosoknya seperti Siti Khadijah ya, jadi Amin, ya tegas, bidikan tentaranya. Yang jelas tegas, terus juga tapi penyayang banget, sayang banget sama adik-adiknya. Paling mudah tersentuh, hatinya paling mudah puji terus ya. Paling mudah meneteskan air mata kalau adik-adiknya atau keluarganya misalnya ada sesuatu masalah, kita saling sharing-sharing, suka menguatkan, membimbing, ngayomi. Intinya di Indonesia ya Bu Kia, jadi jangan jauh-jauh dari kita lah pokoknya. Kita sering kangen lah. Intinya sosok yang kakak yang pintar, cerdas, penyayang, penyabar, dan kuat lah, tegar gitu. Jadi teman-teman sekalian, tahun 2020 saya wisuda di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengambil program Dokter Pengkajian Islam jurusan dakwah. Tapi di sini berbeda, saya mengambil program Dokter Tafsir konsentrasinya pendidikan berbasis Quran. Jadi yang satu dakwah, yang satu pendidikan. Yang mudah-mudahan manfaat. Sudah? Ada lagi? Setelah ini apalagi yang mau dilakukan? Saya masih mau belajar lagi. Mohon doanya ya teman-teman sekalian, saya lagi daftar untuk belajar di satu tempat. Allah mengalami, tapi mungkin di luar, tapi mohon doanya lah teman-teman sekalian. Ini masih persiapan untuk semuanya, dan saya berpikir mungkin juga saya akan menuju ke kampus lagi untuk belajar sebagai seorang dosen mungkin juga. Kalau sekolah ya, membuat sekolah dan sebagainya. Intinya saya pribadi suka dalam dunia pendidikan. Kita sukanya beda-beda ya teman-teman sekalian. Kalau saya suka pendidikan, beliau suka kesehatan, beliau suka dunia kreativitas gitu. Jadi bahagialah bisa didampingi mereka, dan bahagia karena dapat doa dari ibu. Tadi sebelum ujian, saya yakin karena doa ibu kan mustajab. Ibu doain Nakia gitu. Jadi alhamdulillah berkat doa ibu dan doa dari teman-teman lainnya tadi berjalan dengan lancar. Awal-awal deg-degan teman-teman sekalian, cuman setelahnya alhamdulillah bisa baca. Oke, mau bikin sekolah luar negerinya itu ke Mesir, Al-Azhar atau ada negara lain mungkin spillnya Oki? Di sekolahnya bareng Mariam. Wallahualam ya teman-teman sekalian, sampai hari ini masih kepikiran Mesir, tapi wallahualam. Jadi minta doa dari teman-teman semua. Yang jelas bagi saya kebahagiaan itu saya suka banget belajar sih sebenarnya. Jadi mohon doanya supaya bisa terus dikasih kesempatan untuk bisa belajar, suami dukung, ibu dukung, adik-adik juga berikan support. Tapi kata beliau nggak boleh jauh-jauh katanya. Ya. Mau memperdalam lagi ilmunya kan banyak. Kita kan semakin kita belajar kita semakin nggak tahu apa-apa kan gitu. Jadi juga masih banyak yang saya nggak tahu. Jadi mohon doanya lah teman-teman sekalian. Yang paling penting semoga Di baju sama Mariam. Wah, habis. yang jelas yang penting ini nih, suami dukung ya Allah. Ini kan kuncinya di sini nih. Kalau suami bilang nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh belajar. Kalau keluar kan otomatis kan kita harus mikirin anak yang lain kan. Iya. Nggak bisa dibawa atau nggak bisa ya. Mohon doa lah teman-teman sekalian. Belum tahu, tapi jelas tetap terus. Oke, bicara tentang anak nih, Sulaiman perkembangannya seperti apa Kak? Kemarin Ya. saya bahagia karena kemarin ada ibu, ada Icis juga. Bu capek ya Bu? Duduk aja, ibu duduk aja. Jadi memang keluarga kami ini Allah Maha Adil ya teman-teman sekalian. Allah uji dengan kebahagiaan, Allah uji dengan kesedihan. Ibu memang alhamdulillah ala kulli hal dianugerahi oleh Allah autoimun ya Bu ya. Autoimun, dan Sulaiman ada sindrom juga. Tapi alhamdulillah kemarin sudah berbagai macam rangkaian pengobatan kami lakukan. Ibu juga kemarin juga sudah mendapatkan pengobatan, Sulaiman juga, dan mudah-mudahan semuanya jadi jauh lebih baik. Perkembangannya seperti apa? Perkembangannya Sulaiman baik, dan Sulaiman selalu pergi ke rumah Ici setiap Sabtu dan Ahad. Hari ini nggak dibawa Kakak? Hari ini Ya, anak pada sekolah semua, jadi ya.
sekolah, tapi yang jelas sudah ada rekaman dari teman-teman semua, jadi anak-anak bisa lihat. Dan mudah-mudahan mereka juga termotivasi biar bisa terus belajar. Biasanya nangis kemarin. Iya. Ini saya mau nanya sama Icis. 2 tahun lalu waktu saya selesai sidang, dia itu memeluk saya dan mengatakan, "Mama dia terharu ya." Bangga terus nangis. Tapi sekarang nggak nangis. Kalau udah dihabisin air matanya, nggak ada lagi. Merosak kan. Nih, jadi mereka ini nggak sekedar adik-adik tapi juga menjadi bestie. Soulmate. Oke, Taufik, setelah mendapat gelar dokter ini apakah akan mengeluarkan karya tulis baru? Yang jelas tugas saya setelah ini adalah revisi disertasi, teman-teman sekalian ya. Karena syarat untuk pengambilan ijazah seperti yang teman-teman selama ini kuliah kan harus direvisi dulu, dan itu perlu waktu, perlu konsentrasi juga, perlu masa lah. Bagi waktunya gimana tuh Kak? Antara skripsi, tesis, tulis, sama ya. Bagi waktunya adalah karena punya orang-orang yang hebat di samping-samping saya ini. Contoh, anak-anak saya kan selalu ke rumah Ricis nih setiap Sabtu Minggu. Nah, saya bebas belajar. Nitipin anak ke rumah Ricis. Karena bapaknya kan kadang kerja juga, jadi kadang-kadang kalau anak-anak enak banget tuh anak-anak ke rumah Ricis. Rumah jadi sunyi saja, kita belajar malam ya. Dari pagi sampai malam seharian. Wisudanya kapan Kak? Wisudanya insya Allah 15 November. Teman-teman mohon doanya, semoga saya bisa dapat acara wisuda pertama datang ya. Dan mungkin pesan nih, ini penting banget buat teman-teman di luar sana. Ini pesan dari papa kita sih. Papa selalu bilang begini, almarhum papa, jangan mengerjakan segala sesuatu setengah-setengah. Betul, ya kan? Papa bilang begitu. Papa juga selalu bilang jangan kalah sebelum berperang. Itu kalimat-kalimatnya papa. Jadi itu selalu teringat di kepala kita. Iya betul, aku selalu nasihatin begitu. Jadi kata papa, maaf ya ini bertiga soalnya suka kelas-kelas kecil. Jadi papa selalu ngingetin sama kita semua teman-teman sekalian, kalau kita sudah memutuskan sesuatu, kerjakan sampai tuntas. Karena kalau semuanya serba setengah-setengah nggak akan pernah berhasil. Terus papa juga bilang jangan pernah kalah sebelum berperang. Jadilah walaupun perempuan-perempuan tapi harus tangguh, berani, coba dulu, jangan berapa-apa, nggak berani hadapi gitu. Totalitas. Nah gitu, jadi itu nasihat papa yang kita ingat terus. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang menjalani perkuliahan, memang perkuliahan itu nggak mudah ya teman-teman sekalian. Pasti banyak lika-likunya, mungkin teman-teman kadang-kadang punya kekesalan dengan dosen pembimbing atau apapun itu, kadang-kadang revisi-revisi dan sebagainya. Tapi teman-teman sabar dan teman-teman kerjakan sampai tuntas. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikan semua ini. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.